Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobin washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mengenal Syekh Sa'ri Al-Sakafi, guru para wali dan tokoh besar tasawuf. Sebuah narasi yang diambil dari Tazkirat Al-Auliya karya Fariduddin Attar. Nama lengkap Syekh Sa'ri Al-Sakafi adalah Abul Hasan Sa'ri ibn Al-Mughlis As-Sakafi. Di dunia tasawuf, nama Syekh Sa'ri Al-Sakafi memiliki tempat yang begitu mulia. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam perkembangan spiritualitas Islam, khususnya dalam ilmu tasawuf. Dalam kitab Tazkirat Al-Auliya, karya Fariduddin Attar, Syekh Sa'ri Al-Sakafi disebut sebagai guru dari banyak wali dan sufi besar, termasuk Junaid Al-Baghdadi, muridnya yang paling terkenal. Kehidupan dan ajarannya menginspirasi generasi demi generasi pecinta tasawuf. Mari kita mengenalnya lebih dekat melalui cerita dan narasi yang terdapat dalam kitab tersebut. Di suatu sudut Baghdad, pada masa keemasan dunia Islam, hiduplah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya, Sa'ri Al-Sakafi. Ia adalah seorang yang berasal dari keluarga pedagang dan mengikuti jejak keluarganya dalam berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar kota. Pasar Baghdad pada waktu itu merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia, tempat para saudagar dari berbagai negeri bertemu untuk bertukar barang dan cerita. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang dipenuhi suara penjual dan pembeli, Sa'ri Al-Sakafi menjalani kehidupannya sebagai seorang pedagang yang sukses. Namun, di balik kesuksesannya, Sa'ri Al-Sakafi adalah sosok yang tidak hanya mencintai harta benda. Ia juga memiliki kegelisahan mendalam dalam hatinya. Di tengah kesibukannya berdagang, ada perasaan yang membuatnya merasa kosong. Seolah-olah meskipun ia memiliki segala sesuatu yang diinginkan dunia, ada sesuatu yang lebih penting yang terabaikan. Rasa gelisah ini semakin hari semakin membesar di dalam hatinya, hingga suatu peristiwa besar mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari, seperti biasa, Sa'ri Al-Sakafi membuka kiosnya di pasar. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa, ramai dan penuh aktivitas. Orang-orang berlalu lalang dengan membawa barang-barang dagangan, dan para pembeli sibuk tawar-menawar. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Api besar berkobar dari salah satu sudut pasar dan dengan cepat menjalar ke seluruh penjuru. Para pedagang panik, berusaha menyelamatkan apa yang mereka bisa. Tetapi api begitu cepat menyebar, melahap kios-kios, barang dagangan, dan seluruh isi pasar. Suasana di pasar seketika berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berteriak, menangis, dan berlari-lari menyelamatkan diri. Bagi para pedagang, kebakaran ini adalah bencana besar. Banyak dari mereka kehilangan segala yang mereka miliki dalam sekejap. Uang, barang dagangan, dan seluruh aset yang dikumpulkan dengan susah payah habis terbakar. Di tengah kekacauan itu, Sa'ri Al-Sakafi berdiri terdiam di depan kiosnya, menyaksikan seluruh barang-barang miliknya yang dilahap api. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan hartanya. Di saat ia terpaku menyaksikan kehancuran yang terjadi di depan matanya, tiba-tiba terdengar suara yang bergema di dalam hatinya. Sebuah pertanyaan yang menghunjam ke dalam jiwanya. Apa yang akan terjadi jika neraka seperti ini dinyalakan untukmu? Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba dan tak terduga. Seperti petir yang menyambar di tengah ketidakberdayaannya, Sa'ri Al-Sakafi merasa seolah-olah dirinya dibawa ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Api yang membakar pasar di depan matanya, tiba-tiba tidak lagi hanya sekadar api duniawi. Dalam hatinya, ia mulai membayangkan api neraka yang jauh lebih dahsyat dan kekal, yang bisa menimpa siapa saja yang tidak taat kepada Allah. Kebakaran di pasar tersebut menjadi simbol bagi dirinya tentang kefanaan dunia dan betapa rapuhnya kehidupan ini. Setelah kejadian itu, Sa'ri Al-Sakafi tidak lagi memandang hidupnya dengan cara yang sama. Api yang melahap seluruh kekayaan duniawinya menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Bagi sebagian orang, kehilangan harta benda akan menjadi tragedi besar. Tetapi bagi Sa'ri, ini adalah awal dari kesadaran baru tentang kehidupan dan hakikatnya. Suara yang muncul dalam hatinya terus menghantui pikirannya, mengingatkannya akan pentingnya kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sementara.
Sejak saat itu, ia mulai merenung tentang nilai-nilai dunia yang selama ini ia kejar. Harta, kekayaan, dan status sosial yang sebelumnya ia anggap penting, kini terasa tidak berarti dibandingkan dengan keabadian akhirat. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia perniagaan. Dengan hati yang mantap, Sari Al-Sakathi meninggalkan semua yang pernah ia miliki dan memilih hidup sebagai seorang zahid, orang yang menjauhi kehidupan duniawi. Ia menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, dan tujuan sejatinya adalah Allah. Ia mulai mencari guru-guru tasawuf dan belajar dari para sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, berharap untuk mendapatkan makna kehidupan yang lebih mendalam. Di suatu waktu, setelah peristiwa besar yang mengubah hidupnya, kebakaran pasar di Baghdad yang membakar seluruh hartanya, Sari Al-Sakathi mulai mencari makna sejati dari kehidupan. Dia merasakan bahwa kesibukannya sebagai seorang pedagang dan seluruh harta yang ia miliki hanya sementara, sedangkan ada sesuatu yang lebih abadi dan lebih penting, kedekatan dengan Allah. Suara di hatinya yang bertanya tentang api neraka saat kebakaran itu terjadi, telah membuka pintu pencarian spiritual yang tidak bisa lagi ia abaikan. Setelah meninggalkan perniagaan dan memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang zahid, Sari Al-Sakathi bertekad mencari bimbingan dari para sufi besar di zamannya. Dia tahu bahwa untuk menemukan hakikat kehidupan yang ia cari, dia membutuhkan seorang guru yang telah menjalani jalan ini lebih dulu, seorang sufi yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi. Nama Ma'ruf Al-Karki mulai sering disebut-sebut di Baghdad sebagai seorang sufi besar dengan kebijaksanaan yang mendalam. Ma'ruf Al-Karki bukanlah seorang yang terkenal dengan harta atau status duniawi, tetapi dengan kedalaman spiritualnya. Sari Al-Sakathi mendengar banyak cerita tentang keagungan Ma'ruf, tentang betapa rendah hatinya, ketaatan ibadahnya yang luar biasa, dan betapa besar kecintaannya kepada Allah. Keinginan kuat untuk belajar langsung dari Ma'ruf Al-Karki mendorong Sari Al-Sakathi untuk pergi mencarinya. Dalam kitab Tazkirat Al-Aulia karya Fariduddin Attar, disebutkan bahwa perjalanan Sari Al-Sakathi untuk menemukan Ma'ruf bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Di setiap langkahnya menuju guru besar tersebut, hati Sari Al-Sakathi dipenuhi doa, harapan dan kerinduan untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan spiritual yang sejati. Akhirnya, Sari Al-Sakathi berhasil menemui Ma'ruf Al-Karki. Ketika pertama kali bertemu, Ma'ruf langsung melihat cahaya dalam diri Sari Al-Sakathi, dan ia merasakan potensi spiritual besar dalam murid yang datang kepadanya ini. Pertemuan tersebut bukan hanya sekadar pertemuan antara guru dan murid biasa, melainkan pertemuan dua hati yang saling mengerti akan keagungan Tuhan dan betapa kecilnya dunia fana ini. Ma'ruf Al-Karki tidak langsung mengajarkan ilmu dalam bentuk teori atau kata-kata panjang lebar. Dia lebih banyak mengajarkan melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Ma'ruf, ajaran spiritual yang sejati adalah yang diterapkan dalam kehidupan dan bukan hanya diceramahkan. Salah satu pelajaran pertama yang diterima Sari Al-Sakathi dari Ma'ruf adalah tentang kesederhanaan. Ma'ruf Al-Karki menjalani kehidupan yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan dan keinginan duniawi. Ia mengajarkan bahwa seorang sufi harus hidup dengan ikhlas dan ridha terhadap segala apa yang diberikan Allah, baik itu sedikit ataupun banyak. Pada suatu hari, Sari melihat Ma'ruf beribadah dengan sangat khusyuk dan penuh pengabdian kepada Allah. Ma'ruf selalu berada dalam keadaan zikir, mengingat Allah dalam setiap langkahnya, baik dalam kesunyian maupun keramaian. Sari Al-Sakathi bertanya kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau selalu berada dalam keadaan ingat kepada Allah, bahkan di saat-saat yang paling sulit?" Ma'ruf menjawab dengan lembut, "Wahai Sari Al-Sakathi, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, maka tidak akan ada ruang sedikit pun dalam hatimu untuk melupakannya. Segala yang kau lakukan, setiap napas yang kau hirup, adalah untuknya." Pelajaran ini menancap dalam hati Sari Al-Sakathi. Ia menyadari bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari setiap detik kehidupan. Keikhlasan dalam beribadah kepada Allah adalah kunci untuk mencapai makam derajati yang lebih tinggi dalam kehidupan spiritual. Di lain waktu, Ma'ruf Al-Karki mengajarkan kepada Sari Al-Sakathi tentang pentingnya melepaskan diri dari keterikatan dunia. Suatu ketika, Ma'ruf membawa Sari ke tempat yang sangat sepi di luar kota Baghdad. Di sana, Ma'ruf berhenti dan berkata,
Wahai Sari Al-Sakati, di sini kita jauh dari segala bentuk kehidupan duniawi. Apa yang kau rasakan? Sari Al-Sakati merenung sejenak dan menjawab, aku merasa lega dari beban dunia, wahai guruku. Seolah-olah hatiku menjadi lebih tenang ketika aku tidak disibukkan dengan urusan dunia. Ma'ruf tersenyum dan berkata, inilah yang harus selalu engkau rasakan, bahkan ketika engkau berada di tengah keramaian pasar sekalipun. Jika hatimu sudah benar-benar terlepas dari dunia, maka dunia tidak akan lagi memiliki kuasa atasmu. Kau bisa berada di tengah-tengah kekayaan atau kemiskinan, tetapi hatimu tetap akan bersama Allah. Pelajaran tentang melepaskan diri dari dunia inilah yang kemudian menjadi salah satu inti ajaran Sari Al-Sakati. Ia belajar untuk tidak lagi terikat dengan harta, status, atau pujian dari manusia. Dalam kehidupannya yang baru sebagai seorang murid Ma'ruf, Sari berusaha untuk selalu menjaga hatinya dari segala bentuk penyakit duniawi seperti kesombongan, iri hati, dan ambisi pribadi. Ma'ruf Al-Karki juga mengajarkan Sari Al-Sakati tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Pada suatu hari, Sari Al-Sakati mendapati Ma'ruf sedang duduk dalam kesendirian, merenung dengan tenang. Sari bertanya kepadanya, wahai guruku, bagaimana kita bisa tetap sabar ketika menghadapi musibah besar? Ma'ruf menjawab dengan bijak, kesabaran wahai Sari, adalah kemampuan untuk tetap beridha kepada Allah meskipun engkau berada dalam ujian yang paling berat. Ingatlah bahwa setiap musibah datang darinya, dan setiap ujian adalah tanda kasih sayangnya kepada hambanya. Sebab melalui ujianlah Allah membersihkan hati hambanya dan mengangkat derajatnya di sisinya. Setelah mendengar ini, Sari merasa lebih kuat dan tenang dalam menjalani setiap kesulitan hidup. Ia menyadari bahwa setiap musibah yang datang bukanlah hukuman, melainkan cara Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Dalam perjalanan spiritualnya, Sari Al-Sakati tidak hanya mengembangkan kehidupan spiritualnya sendiri, tetapi juga mulai membimbing orang lain. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki kebijaksanaan mendalam dan pandangan spiritual yang tajam. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan, termasuk para sufi, yang kelak menjadi tokoh-tokoh besar tasawuf. Salah satu muridnya, yang paling terkenal adalah Junaid Al-Baghdadi, yang kelak menjadi penerus ajaran Sari Al-Sakati dan dianggap sebagai salah satu imam besar tasawuf. Sari Al-Sakati juga dikenal karena peran pentingnya dalam pembentukan generasi sufi setelahnya. Ia adalah guru dari Junaid Al-Baghdadi, yang kelak dikenal sebagai salah satu tokoh sufi paling besar dalam sejarah Islam. Dalam narasi yang diceritakan oleh Fariduddin Attar, hubungan antara Sari dan Junaid tidak hanya sebatas antara seorang guru dan murid, tetapi juga sebagai pemandu spiritual yang menanamkan ajaran-ajaran tasawuf mendalam ke dalam jiwa Junaid. Kedekatan mereka digambarkan dalam berbagai kisah, di mana Syekh Sari Al-Sakati kerap mengajarkan Junaid tentang pentingnya hidup zuhud, menjauhi kehidupan duniawi, khusyuk dalam ibadah, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Pada suatu ketika, Sari pernah berkata kepada Junaid, apabila Allah memberikan kamu kehormatan, maka jangan sampai kamu mencari kemuliaan di antara makhluknya. Pesan ini mencerminkan pemahaman mendalam Sari tentang tawadu rendah hati dan keikhlasan dalam beribadah, dua sifat yang sangat penting dalam dunia tasawuf. Setelah meninggalkan perniagaan, Sari Al-Sakati hidup dengan sangat sederhana. Ia tidak lagi tertarik pada harta benda duniawi, apalagi terikat dengan kekayaan dan status sosial yang pernah ia miliki. Kehidupannya berubah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya saat ia masih menjadi pedagang besar yang dihormati di Baghdad. Kini, ia memilih untuk hidup dengan apa yang hanya benar-benar ia butuhkan, tanpa keinginan untuk memiliki lebih dari itu. Dalam salah satu kisah yang dicatat oleh Fariduddin Attar, Sari Al-Sakati bahkan menolak untuk memiliki rumah yang besar atau nyaman. Ia lebih memilih tinggal di tempat yang sederhana, hampir menyerupai gubuk, dengan hanya sedikit barang yang dimiliki. Ia sering mengatakan, sesungguhnya dunia ini tidak lain hanyalah tempat singgah sementara. Mengapa kita harus memperindah tempat yang akan segera kita tinggalkan? Bagi Sari, keindahan yang sejati bukanlah yang terlihat oleh mata, tetapi yang dirasakan dalam hati. Ia merasa bahwa kecintaan terhadap harta benda hanya akan menghalangi seseorang dari kedekatan kepada Allah. Semakin banyak seseorang memiliki, semakin besar pula potensi keterikatannya pada dunia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat ia hindari.
Kehidupan zuhud yang dijalani oleh Sari al-Sakti juga sangat menekankan pada pengendalian diri, terutama dalam hal nafsu dan keinginan duniawi. Bagi Sari, musuh terbesar seorang manusia adalah nafsu dalam dirinya sendiri, yang selalu ingin lebih dan lebih, tak pernah merasa cukup. Pada suatu ketika, salah seorang muridnya bertanya kepadanya, bagaimana cara terbaik untuk mengendalikan nafsu? Sari menjawab dengan penuh kebijaksanaan, wahai muridku, nafsu bagaikan api yang tak pernah puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Jika kau memberinya makanan, ia akan menuntut lebih. Namun, jika kau menahan diri, ia akan melemah. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah dengan menahan diri dari keinginan yang berlebihan, dan hanya mengambil apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Sari selalu menjaga dirinya dari keinginan yang berlebihan terhadap makanan, minuman, atau bahkan pakaian. Ia hanya makan secukupnya, berpakaian sederhana, dan tidak pernah memanjakan dirinya dengan kenikmatan duniawi. Ini semua ia lakukan karena ia percaya bahwa kehidupan zuhud adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati dari cinta dunia. Salah satu ciri utama kehidupan zuhud Syekh Sari al-Sakati adalah pengabdian totalnya kepada Allah. Setiap saat dalam hidupnya ia habiskan dalam zikir, mengingat Allah. Zikir bagi Sari bukanlah sekadar ritual harian yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, tetapi merupakan nafas hidupnya. Setiap detik, setiap langkah, setiap tindakan yang ia lakukan selalu diiringi dengan ingatan kepada Allah. Dalam Tazkirat Al-Auliya, Attar menuliskan bahwa Syekh Sari al-Sakati seringkali menghabiskan malam-malamnya dalam sujud dan doa, menangis di hadapan Allah, memohon ampunan dan bimbingan. Ia adalah seorang yang sangat menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan keagungan Allah dan betapa butuhnya ia akan kasih sayangnya. Air mata Syekh Sari al-Sakati menjadi saksi dari rasa takutnya akan azab Allah dan kerinduannya yang mendalam untuk berada dekat dengannya. Pada suatu malam, seorang muridnya melihat Sari menangis terseduh dalam sujudnya. Murid tersebut bertanya, "Wahai tuanku, mengapa engkau menangis sedemikian rupa?" Syekh Sari al-Sakati menjawab dengan suara pelan namun penuh perasaan. "Aku menangis karena aku takut tidak cukup ikhlas dalam pengabdianku kepada Allah." Kisah ini menunjukkan betapa besar kesadaran diri Sari al-Sakati akan pentingnya keikhlasan dalam ibadah. Meskipun ia adalah seorang sufi besar yang sangat dihormati, ia selalu merasa bahwa dirinya belum mencapai puncak keikhlasan yang sejati. Inilah yang membuat Sari semakin rajin beribadah dan berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Syekh Sari al-Sakati hidup dalam kesederhanaan dan ketenangan, jauh dari hingar-bingar dunia. Namun, meskipun ia menghindari popularitas, keikhlasannya dalam beribadah dan kearifan spiritualnya membuat namanya semakin dikenal di Baghdad. Banyak orang, termasuk para ulama dan sufi, datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan. Namun, Syekh Sari al-Sakati selalu menolak pujian dan sanjungan yang diberikan kepadanya. Dalam satu kisah, seorang pemimpin terkenal datang menemui Syekh Sari al-Sakati dan memuji kesalehannya. Sari dengan rendah hati menundukkan kepalanya dan berkata, "Wahai saudaraku, aku hanyalah hamba Allah yang lemah. Jika engkau melihat kebaikan dalam diriku, itu semata-mata karena rahmat-Nya. Jangan sekali-kali engkau tertipu oleh penampilan luar, karena sesungguhnya yang berhak menerima pujian hanyalah Allah." Sikap tawadu, rendah hati, ini menjadi salah satu ciri utama dari kehidupan zuhud Syekh Sari al-Sakati. Ia selalu berusaha untuk menjaga hatinya agar tidak terpengaruh oleh pujian manusia, karena ia menyadari bahwa popularitas bisa menjadi jebakan yang membuat seseorang sombong dan jauh dari Allah. Sebagai seorang zahid, Sari juga sangat sabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Kesabaran ini bukan hanya dalam menghadapi kesulitan fisik, tetapi juga dalam menghadapi godaan dunia. Ia selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa ujian terbesar seorang sufi bukanlah hanya dalam bentuk kemiskinan atau penderitaan, tetapi juga dalam bentuk kekayaan dan pujian. Syekh Sari al-Sakati percaya bahwa kesabaran adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan zuhud. Ia seringkali mengatakan, kesabaran adalah pilar yang menopang keimanan. Tanpa kesabaran, keimanan seseorang akan rapuh dan mudah runtuh. Salah satu kisah tentang kesabaran Syekh Sari al-Sakati terjadi ketika ia dan murid-muridnya menghadapi masa-masa sulit, di mana makanan dan kebutuhan pokok sangat langka. Banyak orang di sekitarnya mulai mengeluh dan merasa putus asa. Namun, Sari tetap tenang dan berkata kepada mereka, "Jangan khawatir, Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Bersabarlah."
karena kesabaran adalah jalan yang akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, bantuan datang dari arah yang tidak terduga. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak muridnya bahwa kesabaran dan tawakal kepada Allah akan selalu membawa jalan keluar, meskipun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Syekh Sari Al-Sakafi adalah salah satu wali besar dalam tradisi tasawuf yang dikenal karena kebijaksanaan dan karomahnya. Dalam Tazkirat Al-Auliya karya Fariduddin Attar, beliau digambarkan sebagai sosok yang penuh cinta kepada Allah, menjalani hidup yang sangat zuhud, dan kerap menunjukkan tanda-tanda kemuliaan Allah melalui karomah. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan karomah Sari Al-Sakafi menjadi sumber inspirasi bagi banyak pencari jalan spiritual. Dalam Tazkirat Al-Auliya, terdapat kisah tentang seorang lelaki buta yang datang kepada Syekh Sari Al-Sakati untuk memohon doa. Lelaki itu telah lama kehilangan penglihatannya, dan setelah mendengar tentang kebesaran Syekh, ia berharap agar Allah melalui doa Syekh Sari Al-Sakati akan mengembalikan penglihatannya. Syekh Sari Al-Sakati yang rendah hati dan selalu menyandarkan segalanya kepada Allah, menenangkan lelaki itu dan memanjatkan doa tulus kepada Sang Pencipta. Setelah doa dipanjatkan, Syekh Sari Al-Sakati, "Jika ini adalah kehendak Allah, maka engkau akan melihat kembali." Keajaiban pun terjadi. Lelaki buta itu tiba-tiba dapat melihat kembali, sesuatu yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka memuji kebesaran Allah dan menganggap peristiwa ini sebagai karomah dari Syekh Sari Al-Sakati. Namun, dengan rendah hati, Sari tidak pernah mengklaim bahwa penyembuhan itu adalah hasil dari kemampuannya. Ia selalu menegaskan bahwa itu semua adalah kehendak Allah semata, dan dirinya hanyalah perantara doa. Meski dikenal memiliki karomah, Syekh Sari Al-Sakafi tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Suatu ketika, sekelompok orang datang kepadanya dengan maksud memuji kebijaksanaannya. Mereka memuji-muji dirinya di hadapan murid-muridnya, berharap Syekh Sari Al-Sakafi akan terpedaya oleh pujian mereka. Namun Sari, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, tersenyum dan berkata, "Jika engkau memujiku karena diriku, maka engkau salah besar. Aku hanyalah hamba Allah yang penuh dengan kelemahan. Jika ada yang baik dariku, itu adalah karena karunia-Nya." Kebijaksanaan ini mengajarkan para murid bahwa seorang wali Allah yang sejati tidak pernah cari pengakuan dari manusia. Sebaliknya, mereka selalu menyadari bahwa segala kebaikan dan kemuliaan yang terlihat dari mereka hanyalah pantulan dari kebesaran Allah. Kerendahan hati seperti ini adalah ciri khas dari kehidupan Syekh Sari Al-Sakafi, yang tidak pernah ingin dianggap lebih dari hamba Allah biasa, meskipun banyak tanda-tanda kemuliaan yang hadir dalam hidupnya. Salah satu kisah karomah yang paling terkenal dari Syekh Sari Al-Sakati adalah tentang seorang penjaga gerbang yang dijatuhi hukuman mati. Penjaga gerbang ini telah melakukan kesalahan fatal dalam menjalankan tugasnya, dan keputusan untuk menghukum mati dirinya sudah tidak bisa diubah. Dalam keputusasiaannya, penjaga itu datang kepada Syekh Sari Al-Sakafi untuk meminta pertolongan. Salah satu kisah karomah yang paling terkenal dari Syekh Sari Al-Sakafi adalah tentang seorang penjaga gerbang yang dijatuhi hukuman mati. Penjaga gerbang ini telah melakukan kesalahan fatal dalam menjalankan tugasnya, dan keputusan untuk menghukum mati dirinya sudah tidak bisa diubah. Dalam keputusasiaannya, penjaga itu datang kepada Syekh Sari Al-Sakafi untuk meminta pertolongan. Syekh Sari Al-Sakafi, yang selalu penuh belas kasih, meminta penjaga tersebut untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Beliau lalu memanjatkan doa dengan penuh khusyuk, memohon agar Allah memberikan keadilan dan belas kasihan kepada penjaga tersebut. Pada hari eksekusi, keajaiban terjadi. Penguasa yang tadinya bersikeras untuk menghukum mati penjaga tersebut tiba-tiba mengubah pikirannya dan memutuskan untuk membebaskannya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terheran-heran dan menyadari bahwa itu adalah hasil dari karomah Syekh Sari Al-Sakafi, meskipun beliau sendiri menolak untuk diakui sebagai penyebab kejadian itu. Sebagai seorang tokoh besar, Sari Al-Sakafi tidak terlepas dari fitnah dan tuduhan yang datang dari orang-orang yang iri dengan kedudukannya. Suatu ketika, beberapa orang yang tidak suka dengan ketenaran dan kebijaksanaan Sari menyebarkan kabar buruk tentang dirinya. Mereka menuduh Syekh Sari Al-Sakafi melakukan hal-hal yang tidak benar dengan harapan menodai reputasinya. Ketika kabar ini sampai kepada Syekh Sari Al-Sakati, beliau tidak marah atau merasa perlu untuk membela diri.
Sebaliknya, dengan penuh kebijaksanaan, Sari berkata, "Biarkan mereka berbicara apa yang mereka inginkan. Sesungguhnya, aku tidak peduli dengan pujian atau celaan dari manusia. Yang aku pedulikan hanyalah bagaimana Allah memandang diriku." Kebijaksanaan ini menunjukkan betapa dalamnya keyakinan Syekh Sari Al-Sakafi bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk menilai hamba-hambanya. Celaan manusia hanyalah ujian kecil yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan penuh kepada Allah. Sikap ini menginspirasi para muridnya untuk tidak tergoda oleh pujian atau terpuruk oleh fitnah, tetapi tetap berpegang teguh pada keikhlasan dalam beribadah. Syekh Sari Al-Sakafi, salah satu wali Allah yang besar, meninggalkan warisan yang sangat berarti dalam dunia tasawuf. Dalam Tazkirat Al-Auliya karya Fariduddin Attar, Syekh Sari Al-Sakafi digambarkan sebagai sosok yang bukan hanya hidup sebagai seorang sufi yang zuhud dan bijaksana, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang membentuk dasar ajaran sufi yang diteruskan oleh generasi setelahnya. Warisan Sari Al-Sakafi bukan hanya dalam bentuk ilmu dan ajaran, tetapi juga dalam bentuk teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Warisan terbesar Sari Al-Sakafi terletak pada murid-muridnya, terutama Junaid Al-Baghdadi, yang kemudian dikenal sebagai salah satu pemimpin besar dalam dunia tasawuf. Junaid belajar banyak dari kebijaksanaan dan keteladanan Syekh Sari Al-Sakafi, baik dalam hal kedalaman spiritual maupun kesederhanaan hidup. Sebagai murid yang paling dekat dengan Sari, Junaid mewarisi banyak ajaran inti yang diajarkan oleh sang guru, terutama tentang pentingnya kebersihan hati dan ikhlas dalam beribadah. Syekh Sari Al-Sakafi sering menekankan bahwa cinta kepada Allah adalah tujuan utama dari perjalanan hidup seorang sufi. Ia mengajarkan bahwa segala bentuk ilmu dan ibadah tidak ada artinya jika tidak dilandasi dengan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Ajaran ini, yang diteruskan oleh Junaid dan para sufi besar lainnya, menjadi fondasi penting dalam tradisi tasawuf hingga hari ini. Syekh Sari Al-Sakafi juga meninggalkan warisan yang kuat dalam hal tawakal, atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam berbagai kisah yang dicatat dalam Tazkirat Al-Auliya, Syekh Sari Al-Sakafi digambarkan sebagai seseorang yang tidak pernah merasa takut atau khawatir akan kehidupan duniawi. Ia selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah, dan tugas manusia adalah menerima dan menghadapi cobaan dengan sabar serta tawakal. Ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan, Sari Al-Sakafi tidak pernah kehilangan harapan. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa penderitaan di dunia hanyalah ujian sementara, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam keberserahan penuh kepada kehendak Allah. Sikap hidup yang selalu berpegang teguh pada tawakal ini menjadi teladan bagi para sufi di kemudian hari, yang menjadikan zuhud sebagai jalan hidup mereka. Hidup yang terbebas dari keterikatan dengan dunia dan penuh dengan pengabdian kepada Allah. Selain ajaran tentang tawakal, Sari Al-Sakafi juga meninggalkan teladan tentang kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun beliau adalah sosok yang dihormati dan dikenal memiliki karomah, Sari tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia selalu menunjukkan sikap rendah hati, bahkan ketika banyak orang datang untuk memuji dan mengaguminya. Dalam salah satu kisah ketika Syekh Sari Al-Sakafi dipuji oleh murid-murid dan pengikutnya karena karomah yang dimilikinya, beliau dengan tenang menjawab, "Jika Allah memberikan kemuliaan kepada seorang hambanya, itu bukan karena kelebihannya, tetapi karena kasih sayangnya yang tak terbatas." Sikap ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa segala yang dimiliki manusia, baik itu ilmu, karomah, atau kedudukan, adalah pemberian Allah yang harus disyukuri dan tidak boleh menjadi sumber kesombongan. Warisan tentang kerendahan hati ini sangat kuat dan menjadi ciri khas para wali Allah. Banyak dari murid-murid Sari yang meneruskan ajaran ini dan mencontohkan sikap hidup yang penuh dengan kesederhanaan, terlepas dari karomah atau keajaiban yang mungkin mereka tunjukkan. Syekh Sari Al-Sakafi adalah salah satu mata rantai penting dalam penyebaran ajaran tasawuf di dunia Islam. Melalui murid-muridnya, terutama Junaid Al-Baghdadi, ajarannya menyebar luas ke berbagai wilayah, membentuk dasar bagi banyak tarekat sufi yang muncul kemudian. Sari dikenal sebagai salah satu pilar awal dari aliran sufi yang lebih berfokus pada pembersihan hati dan jiwa, serta mendalami cinta kepada Allah sebagai tujuan utama. Fariduddin Attar, dalam Tazkirat Al-Auliya, mencatat bahwa pengaruh Sari Al-Sakafi tidak hanya terbatas pada zamannya.
Hingga beberapa generasi setelahnya, ajaran-ajarannya terus diwariskan dari satu guru ke murid, menjadi bagian dari warisan spiritual yang terus hidup. Gaya hidup zuhud yang diterapkannya, keyakinannya yang mendalam pada Allah, dan pandangannya yang tajam terhadap duniawi, menjadikan Sari sebagai inspirasi bagi banyak sufi besar setelahnya. Sari al-Sakathi juga dikenal karena ajarannya tentang pentingnya mengenali diri sendiri sebagai langkah awal dalam mengenal Allah. Ia sering mengingatkan murid-muridnya bahwa sebelum seseorang bisa benar-benar mengenal Tuhannya, ia harus terlebih dahulu menghadapi dan memahami dirinya sendiri. Ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritual yang dilalui oleh seorang sufi. Dalam salah satu nasihatnya, Sari berkata, "Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya." Ajaran ini menunjukkan bahwa introspeksi dan kesadaran diri adalah elemen penting dalam mencapai pencerahan spiritual. Para muridnya diajarkan untuk selalu melihat ke dalam diri, merenungi niat dan perbuatan mereka, serta membersihkan hati dari kesombongan, keinginan duniawi, dan keburukan-keburukan batin lainnya. Sari al-Sakathi meninggalkan banyak kisah tentang karomah yang menginspirasi, baik kepada orang-orang yang hidup di masanya maupun generasi setelahnya. Karomah yang dimiliki oleh Syekh Sari al-Sakathi tidak hanya diingat sebagai keajaiban, tetapi sebagai tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Salah satu kisah karomah yang sering diceritakan adalah saat Sari menenangkan badai di laut melalui doanya. Ketika ia dan murid-muridnya sedang berada di tengah lautan dan kapal mereka hampir tenggelam karena badai besar, Sari berdiri, memanjatkan doa dengan khusyuk, dan tiba-tiba badai mereda. Kapal yang hampir hancur itu selamat, dan semua orang yang berada di kapal tersebut melihat peristiwa ini sebagai tanda karomah Sari yang luar biasa. Kisah-kisah karomah ini menjadi bagian dari warisan Sari yang menginspirasi orang-orang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun Syekh Sari al-Sakathi tidak pernah mengklaim memiliki kekuatan khusus, karomah-karomah yang diberikan oleh Allah kepadanya menunjukkan bahwa kedekatan spiritual dengan Tuhan dapat membawa keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Sari al-Sakathi meninggalkan dunia dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati, namun warisannya tetap hidup melalui ajaran-ajarannya dan murid-murid yang ia bimbing. Ia adalah salah satu dari sedikit sufi yang memulai gerakan besar dalam tasawuf, membangun fondasi bagi perkembangan spiritual yang dalam, yang menekankan cinta kepada Allah di atas segalanya. Meskipun beliau telah tiada, pengaruhnya masih terus terasa hingga hari ini. Makam Sari di Baghdad menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari berkah dari sosok sufi besar ini, yang hidupnya dipenuhi dengan pengabdian kepada Allah. Tazkirat al-Auliya, karya Fariduddin Attar, telah mengabadikan kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan karomah Syekh Sari al-Sakathi, menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah tasawuf. Warisan Syekh Sari al-Sakathi adalah warisan tentang cinta yang mendalam kepada Allah, ketenangan dalam menghadapi cobaan, dan kesederhanaan dalam hidup. Para pencari spiritual hingga saat ini terus terinspirasi oleh kehidupan dan ajaran Sari, yang menunjukkan bahwa seorang sufi sejati tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan cahaya kepada dunia di sekitarnya. Demikian narasi mengenal Syekh Sari al-Sakathi, guru para wali dan tokoh besar tasawuf. Sebuah narasi yang diambil dari Tazkirat al-Auliya, karya Fariduddin Attar. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.